Jadi bagi teman-teman yang terbang ke Terminal 3 Soekarno-Hatta ya, gue nggak pernah ketemu ini di Terminal 1, Terminal 2, tapi ini pertama kali gue kena di Terminal 3. Bagaimana respon pihak kepolisian, Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyikapi viralnya video dari salah satu konten kreator. Polresta Bandara Soekarno-Hatta langsung melakukan respon cepat, diantaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang. Yang pertama saudara HS dan yang kedua saudara RS. Adapun saudara HS perannya adalah sebagai sales yang menawarkan kepada korban sarana angkut transportasi, sedangkan saudara RS adalah pengemudi dari kendaraan yang dikendarai oleh korban. Apakah ada bukti-bukti yang mendukung untuk melakukan arah tindak kriminal, Bang? Baik, dari proses yang sudah kami lakukan, kami masih mendalami adanya unsur-unsur tindak pidana. Sementara sampai dengan detik ini, saudara Feli selaku korban belum secara resmi membuat laporan di kepolisian. Namun demikian, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura maupun pihak petugas AFSEK untuk terus melakukan penertiban terkait dengan adanya aktivitas sales-sales yang tidak terdaftar. Untuk status sendiri berarti saat ini dalam perkara seperti apa dari pihak kepolisian, Pak Kasat? Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih dalam tahap pengumpulan informasi dan keterangan dari para saksi maupun dari bukti-bukti yang lainnya. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman yang terbang ke Terminal 3 Soekarno-Hatta ya, gue nggak pernah ketemu ini di Terminal 1, Terminal 2, tapi ini pertama kali gue kena di Terminal 3. Jadi teman-teman hati-hati dengan orang-orang yang seakan-akan itu sales taksi resmi, ya kan? Jadi kalau teman-teman ke counter taksi itu ada orang-orang berdiri sekitarnya tuh nawarin kita taksi juga tuh. Nah, hati-hati dengan mereka. Kalau mereka itu bukan dari counter resmi, jangan naik. Jadi gue kena nih kasus kayak begini nih. Jadi gue ditawarin, gue ikut nih. Nah, salesnya bilang nanti harganya, gue bilang berapa? Dia bilang harganya nanti bayar aja ke supir taksi ini. Oke, ya standar dong. Ke Jakarta itu dari Soekarno-Hatta ke Jakarta itu 350.000, kadang 400.000 tergantung macetnya. Nah, di tengah jalan ini dia ganti lagi nomor platnya nih supaya bisa masuk ke daerah ganjil genap. Jadi gue udah mulai agak-agak bingung. Taksi resmi biasanya itu, setahu gue taksi resmi itu bisa langsung masuk ke ganjil genap. Tapi kenapa diganti? Ini udah tanda-tanda nih. Ya udah gue diemin, gue masih enjoy my night, gue masih nonton Netflix di taksi. Begitu sampai di tempat tujuan, dia tagih gue 900.000. Dia tagih gue 900.000. Untungnya gue udah sering naik taksi ke Jakarta dari Soekarno-Hatta, jadi gue tahu harga normal. Langsung gue bilang, harga normalnya itu bisa 350.000 sampai 400.000. Lu mau cari ribut? Kalau mau cari ribut, sekalian kita ribut. Gue angkut nih, karena gue ngomongnya santai, gue tenang. Supir taksinya itu jadi gugup sendiri. Gue bilang, mana nomor telepon orangnya? Dia telepon supir taksinya telepon salesnya, nggak berani diangkat, ya kan? Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau teman-teman yang dari daerah nggak ngerti apa-apa, begitu naik nggak deal harga di depan, sampai ke tujuan ditagih 900.000. Untungnya gue galakin balik dan akhirnya gue coba bayar 400.000. Gue ancam, gue fotoin orangnya, gue fotoin nomor salesnya. Gue bilang gue akan cari ribut. Ya gue ancam aja, ya kan. Sebenarnya pengen gue ributin lebih panjang lagi, cuma udah capek. Gue pengen buat konten, ya kan. Sampai gue nggak konten gue itu sampai hilang saking emosinya. Untung tenang, ya kan. Kalau kita tenang itu that's the key ya guys. Kalau kita tenang ngomongnya dengan santai, biarpun kita itu udah marah, aura yang keluar itu biasa lebih menyeramkan. Jadi mereka itu biasa back off. Nah akhirnya gue cuma bayar 400.000 and that's it. Jadi bagi teman-teman yang terbang ke Terminal 3, beware, oke?